warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yorabun, senang sekali saya Clarista Mayansari bisa kembali menyapa kamu. Kali ini saya membuat konten tentang kemaritiman Indonesia sekaligus sebagai tugas mata kuliah saya. So, let's check this out. Negara tercinta kita ini, yakni negara Indonesia Raya, sudah dikenal sebagai negara maritim. Kenapa bisa begitu? Ya, karena mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari daratannya. Indonesia memiliki 17.499 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan, dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. So, hanya sekitar 2,1 kilometer persegi yang berupa daratan. Lalu dalam buku saya Indonesia Negara Maritim Jati Diri Negaraku tahun 2018 karya Ayu Andriani disebutkan salah satu faktor mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim adalah karena posisi perairannya yang strategis. Mengutip dari laman gramedia.com, berikut ada 5 alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Yang pertama, Indonesia memiliki lautan yang luas. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau-pulau besar. Pulau-pulaunya terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Total pulau yang dimiliki oleh Indonesia sebanyak 17.499 pulau. Total luas wilayah Indonesia kurang lebih 7,81 juta kilometer persegi. Luas sebesar ini tidak hanya terdiri dari daratan saja, sebagian besar wilayah di Indonesia justru terdiri dari perairan atau lautan. Yang kedua yaitu memiliki posisi geostrategis. Terkait letak geografi yang strategis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Lokasi Indonesia berada pada persimpangan lintas perjalanan internasional, contohnya seperti perdagangan negara-negara di kawasan Asia dan Australia. Bahkan, negara-negara di seluruh dunia akan melewati wilayah Indonesia ini. Perdagangan internasional dapat melewati wilayah laut, darat, dan udara. Tidak hanya itu, masih banyak manfaat lain yang didapatkan dari lokasi strategis ini. Yang ketiga, kekayaan laut yang melimpah. Di dalam wilayah laut yang luas, terdapat banyak potensi kekayaan lautnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang sangat kaya. Sumber daya alam itu meliputi hasil kelautan. Hasil kelautan di Indonesia sangat banyak. Selain itu, beragam hasil laut juga ada di Indonesia. Menurut catatan penelitian yang dikeluarkan oleh LIPI, Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar. Kekayaan lautnya dapat mencapai lebih dari 1.700 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 93% dari total keseluruhan APBN Indonesia pada tahun 2018 lalu. Yang keempat, maju dalam bidang perikanan dan kelautan. Indonesia memiliki potensi hasil laut yang sangat banyak. Terlebih 30% dari 70% total perikanan di kawasan Asia Pasifik berada di Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, tercatat ada kenaikan sebesar 10,8% pada nilai ekspor. Data ini dilihat dari hasil perikanan tahun 2019. Secara keseluruhan, keuntungannya mencapai 73,6 miliar rupiah.
Kualitas hasil laut yang baik membuat Indonesia sudah diterima oleh 158 negara untuk ekspor. Pasar utamanya adalah Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Singapura, Thailand, Italia, Vietnam, dan Hong Kong. Ada banyak komoditas utama ekspor hasil laut dari Indonesia, seperti udang, tuna, dan jenis ikan pelagis lain, gurita, cumi-cumi, ikan demersal, rajungan, rumput laut, tilapia, dan lainnya. Yang kelima yaitu memiliki budaya bahari. Tidak hanya pulaunya saja yang banyak, Indonesia juga terkenal memiliki banyak budaya. Salah satunya adalah budaya bahari. Budaya bahari ada karena lautan yang luas di Indonesia. Jika melihat dari bidang sosial dan bidang ekonomi, masyarakat di Indonesia banyak memanfaatkan laut untuk pemenuhan kebutuhannya. Contohnya seperti masyarakat yang tinggal di pesisir akan berprofesi sebagai nelayan. Jika dilihat dari sisi etnis kebudayaan, Indonesia memiliki beberapa suku yang memiliki tradisi bahari. Contohnya seperti suku Bajo. Suku ini tinggal di laut. Selain itu, ada masyarakat Jawa yang memiliki sebuah tradisi sedekah laut. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia disebut negara maritim. Nah, di video kali ini saya akan membahas sesuai domisili saya. Saya akan mengekspor tentang kemaritiman di Kabupaten Lamongan. Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Sebagian kawasan pesisirnya berupa perbukitan. Formasi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pegunungan Kapur Utara. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km persegi dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km persegi apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Di konten video kali ini, saya mengambil objek di Pasar Ikan Lamongan. Pasar Ikan Lamongan berada di Jalan Kusuma Bangsa nomor 12, Tumenggung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga jam 3 sore. Di Pasar Ikan Lamongan, kalian dapat menemukan berbagai macam ikan seperti ikan bandeng, mujair, somro, bader, udang faname, dan masih banyak lagi. Untuk daily activity-nya, setiap pagi para pengepul ikan sudah menunggu kedatangan ikan yang diangkut oleh truk pengangkut ikan yang datang dari laut.
dan akan dijual lagi nantinya. Namun, untuk hari ini tidak banyak nelayan yang melaut, dikarenakan cuaca yang tidak mendukung untuk mencari ikan. Itu tadi video konten saya yang cukup panjang. Terima kasih, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Have a nice day. Thank you.